Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Semangat. Di pagi hari harus semangat. Ya, Ibu absen dulu ya. Yunia Raska, Hadiro. Zulmatunia, Hadiro. Fitri Damayanti, Hadiro. Intan, Hadiro. ya, hadir semua ya. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Review pelajaran yang kemarin sudah membahas apa ya anak-anak? Kemarin membahas tentang etos kerja. Ya. Dan hari ini Ibu akan membahas tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Ada yang tahu mengapa Ibu membahas ini? Ya betul, karena makul akidah akhlak. Jadi untuk kali ini Ibu akan bahas tentang empati. Ada yang tahu apa itu empati? Empati adalah rasa peduli. Selain rasa peduli, peka. Selain peka, ya betul, dan lain sebagainya. Menurut istilah adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Itu disebut dengan empati. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa empati itu merasakan atau berempati kepada orang lain. Silakan buka Quran surat An-Nisa ayat 8. Mohon untuk salah satu siswa membaca surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya, jadi ayat Quran surat An-Nisa ayat 8 itu menerangkan tentang implementasi dari adanya empati. Itu menjelaskan bahwa kita harus memberikan harta ataupun memberikan sebagian harta kita kepada kerabat-kerabat kita, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Karena
harta sepenuhnya kita itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi masih ada harta yang harus menjadi kepemilikan dari orang lain gitu. Terus bagaimana kita memunculkan rasa empati kita itu, yaitu dengan merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya orang lain itu sedang kesusahan atau orang lain itu emang membutuhkan bantuan kita, dan sebagai orang yang punya hati nurani itu harus membantunya. Terus menempatkan diri sebagai orang lain. Menempatkan diri sebagai orang lain itu sama halnya seperti kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus menjadi orang lain yang merasakan. Itu adalah beberapa yang dapat menumbuhkan empati. Selanjutnya yaitu menghormati orang tua. Di sini siapa yang tadi pagi sudah berpamitan kepada orang tua ketika berangkat sekolah? Saya, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Soalnya kalau nggak pamitan nggak dikasih uang. Oh, nggak dikasih uang. Ya. Jadi bahwa menghormati di sini itu menghormati orang lain, khususnya orang yang dituakan dan terlebih khususnya lagi orang tua kita. Implementasi dari menghormati orang tua itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mohon dibaca untuk salah satu murid atau dua murid juga tidak apa-apa. Ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Quran surat Al-Baqarah ayat 83 di situ ditegaskan pada lafaz wabil walidaini ihsana. Itu berbuat baiklah kepada orang tua kita gitu. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua kita, yaitu dengan menghormatinya, patuh kepada orang tua, tidak membangkang dan lain sebagainya. Seperti itu.
Selanjutnya ialah patuh kepada guru. Patuh kepada guru menjadi atau bukan, patuh kepada guru itu juga salah satu bentuk menghormati, karena ketika di rumah kalian itu adalah orang tua kandung, ketika di sekolah itu yang menjadi orang tua adalah guru. Jadi harus dihormati ya anak-anak. Lalu bagaimana cara kita menghormati guru? Sebelum itu ibu akan bacakan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjelaskan tentang menghormati guru. Guru sebagai sumber pengetahuan, salah satu sumber pengetahuan yang dapat digali oleh siswa. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menghormati guru? Ada yang tahu bagaimana cara kita menghormati guru? Ya, mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. Lalu Memperhatikan saat di kelas. ya, memperhatikan saat di kelas. Lalu tidak membangkang, tidak tidak membolos. Membolos anak-anak tidak boleh membolos ya, karena ilmu itu sangat penting untuk bekal kalian hingga masa mendatang selama-lamanya. Seperti itu. Ibu akan putarkan video. Nanti coba dianalisis. Coba dianalisis oleh para siswa ya. Tunggu sebentar. Kelihatan tidak? Ya. Kelihatan.
Apa analisanya? Oh, peduli. Terus membantu. Ya, terus dari yang kita bahas ada nggak yang di tayangan ini? Ada. Iya, empati. Jadi dalam video ini itu menjelaskan tentang rasa empati kita, bahwa entah kita atau kaya atau tidak, selagi kita masih bisa memberikan kepada orang lain, kenapa tidak, seperti itu ya. Dan kesimpulannya, ada kayak mau bertanya? Tidak, untuk semua ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai ibu guru juga sebagai anak juga ya, kita itu harus menghormati orang tua, menghormati guru. Ibu guru juga masih punya guru lagi, jadi ibu guru juga menghormati guru ibu guru juga, seperti itu. Lalu entah kita maksudnya orang tua kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal, kita tetap harus menghormatinya. Hafalkan doa untuk kedua orang tua? Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu adalah doa yang harus selalu kita panjatkan setiap hari, setiap waktu. Jangan sampai terlupakan ya anak-anak. Ya. Mungkin itu dulu dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Ya, Ibu cukupkan ya. Sebelum Ibu memberi salam, maka baiknya kita mengakhiri perjumpaan pada hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.